Ya teman-teman, sekarang kita berada di objek wisata kedua ya. Ini adalah namanya Taman Sari. Benar nggak kayaknya? Objek wisata Pesanggrahan Taman Sari. Nah ini dia. Cara masih di Yogyakarta. Oke, kita lihat di sini. Itu dia. Itu masuknya ya. Jadi ini historicalnya adalah Taman Sari dan keraton dihubungkan oleh tembok bata setinggi 2 meter. Dianggap sebagai tiruan surga. Taman ini juga merupakan tempat meditasi sultan agar dapat bersatu dengan Tuhan. Taman ini menandakan konsep persatuan Tuhan dan Raja. Inilah dia. Iya. Oke, foto dulu kita ternyata. Ini dia teman-teman ya. Ini dana pesanggrahannya tuh. Kita lihat dulu dana pesanggrahannya. Oke. Nah ini dia. Masuk sini ya. Dalamnya kayak gini ya, Pesanggrahan Taman Sari. Ini ada tulisan lamanya, tapi kayaknya udah mulai terhapus ya. Ini Hamengkubuwono ke-10 yang di sini. Oke, kita masuk ke dalam ya. Introduce myself. My name is Didi, and I'm a local guide here. I give you experience. Terima kasih. Kita masuk ke dalam. Ini misi. Itu dia ya. Halo Mas Dimas, apa kabar? Niki? Lokal. Oh, orang ono kuwi to. Sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Iya. Kita ikuti jalur ya. Ini Alemperia, Ini namanya kepel, Pak. Kepel, buah bu. Longsonatre. Untuk dimakan juga. C'est un peu acide. Quand il est déjà mûr, acide sucré. Mais c'est dominé le goût acide. Sudah, Bu. On appelle tout Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Taman Sari. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu, nama saya Bu Nuni. Guys, jadi teman-teman, jadi di Taman Sari ini tuh ada buah kepel namanya nih. Ini buahnya ya. Di zaman dahulu itu ini buah digunakan untuk sebagai, kalau yang mengkonsumsi ini supaya wangi gitu ya, atau menghilangkan bau badan. Diyakini dulu seperti itu. Dan sampai sekarang ini tidak ada yang dijual untuk umum. Tapi tadi saya bertanya, kalau buahnya ini matang buat siapa ya, akan dimakan oleh abdi dalam. Ini dia buahnya ya. Kita lebih dekat lagi. Ini dia. Rasanya manis. Gitu informasinya ya. Juga itu. Ini sudah mulai berbuah nih. Gitu ya. Di dalam itu nanti ada pemandian ya, khusus untuk putri atau wanita saja. Oke, ya. Kita sambung lagi dalam. Ya, sekarang kita masuk ke pemandian ya. Ya, pemandiannya ya. Wah, luar biasa ya. Ya, kita akan mendekat ya. Kalau kita dari Bapak Ibu Nyun Sewu, kalau sudah di bawah sini, kita sudah di bawah tanah. Ya, kenapa kita sudah di bawah tanah? Karena ketinggian tanah aslinya platnya Ini dia pemandiannya. Ada yang lempar-lempar koin loh. Biasa ya. Ini dia. Ini adalah tempat pemandiannya ya teman-teman ya. Tuh, ada mata
air ya Bang. mata air ya, luar biasa ya. Kita ini berada di bawah tanah aja, tanahnya di atas, tanah datarannya kita di bawah. Kita sekarang berkeliling, kita lihat tempat pemandiannya ada 2. Tempat pemandiannya. Ya. Kita lihat ya, luas nih. Mau lihat bangunannya ya dari dalamnya. Luas banget. Tadi sini dulu tempat pemandian putri. Ya. Ya silakan Bapak Ibu yang dari PMP, PMN, kita boleh berkumpul sebentar di sini. Ini apa ya? Ya, cari tempat yang teduh. Ya. Oke, kita tunggu dulu. Yang lainnya. Ini dia penjelasan ya. Kita sudah berada Kita mendengarkan penjelasan pemandian. yang pada saat itu khusus dipergunakan hanya bagi keluarga raja. Ya, jadi pemandiannya ada 3. Yang Tiga ini ya. namanya Umbul Kawitan, ini untuk anak-anak yang belum akil balik. Anak-anak. Kemudian yang di sebelah sana namanya Umbul Pamuncal. Itu dipergunakan bagi putri-putri yang sudah mulai akil balik atau yang sudah mulai remaja, gitu ya. Kemudian yang di belakang menara itu ada lagi satu pemandian, tapi itu private, khusus digunakan bagi putri yang sudah dewasa, ya. Jadi tempatnya lebih tertutup karena digunakan bagi putri yang dewasa, gitu ya. Kemudian kalau pada saat itu Bapak Ibu, airnya ini masih betul-betul yang alami sekali. Jadi air ini keluar langsung dari mata air. Ya, jadi sumber alam yang alami sekali, ya. Kemudian di bawahnya itu dasar kolamnya itu juga masih belum bagus gitu, semen itu belum. Jadi masih alami, jadi masih batu-batuan, masih tanah, pasir, ya. Dan kemudian airnya juga langsung berasal dari mata air, ya. Kemudian yang di pojok kiri kanan ini Bapak Ibu, bentuknya mirip seperti sangkar burung. Ya. Sebetulnya ini dulu tempat untuk membakar aromatik terapi. Jadi kalau zaman dulu aromatik terapinya itu dari rempah-rempah. Ya. Ini ya. Karena tidak ada chemical zaman dulu ya, jadi betul-betul yang alami sekali. Jadi rempah-rempahnya itu dibakar di sana, kemudian nanti asapnya itu akan keluar dari lubang-lubang yang ada di sekelilingnya itu. Nah, ketika putri-putri ini selesai mandi, beliau bisa berdiri di sini ya. Nanti kalau ini jadi rambutnya itu keringnya harum dari rempah-rempah yang Rambutnya harum. boleh Bapak boleh berimajinasi ya. Serunya lagi putrinya pakai kemben ya, Bapak boleh bayangin putrinya pakai kemben seperti apa gitu ya. Ya. Tentunya kuning langsat gitu ya Pak. Pakai wangi. Zaman dulu tinggi lencir gitu ya. Lencir itu apa ya? Langsing. Langsing. Nah, ya begitu. Boleh diimajinasikan monggo. Kan cuma imajinasi boleh. Kalau zaman dulu ini bukan untuk betul-betul berenang, tapi fungsinya hanya untuk berendam gitu ya. Mandi-mandi cantik. Wow, ngebayanginnya biasa ya. Takutnya kalau salah nanti belok. Belok, ngebayanginnya belok. Boleh Pak, bayangin aja pakai kemben gitu ya. Oh iya iya. Oke. Gitu. Terus kemudian ya, ketika beliau selesai berendam, bermain-main air gitu ya, nanti kemudian beliau akan ganti dengan kalau orang Jawa namanya jarik, Bapak. Jarik ataupun terus nanti pakai selendang. Ya, jadi pakai jarik, pakai kemen, pakai selendang kalau di zaman dulu. Gitu ya. Nah, terus kemudian Kira-kira seperti itu loh Pak. Enggak lah, itu nggak pakai kemben itu. air mancur, kemudian juga ada Kira-kira ya. lighter, apa ya, lighter itu? Kayak lampu-lampu Lampu. gitu Bapak yang di bawah kolam. Ini kalau sebetulnya ini sebenarnya kalau zaman dulu tidak ada. Jadi ini penambah untuk supaya lebih estetik aja Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau sekarang kadang-kadang orang berkunjung ke objek wisata itu bukan hanya untuk tahu sejarahnya saja. Kalau sekarang anak-anak muda biasanya kalau berkunjung ke destinasi seperti ini, satu, selain untuk wisata, dua, untuk sosial media Bapak Ibu. Biasanya bikin TikTok, gitu. Oh iya iya Gitu iya. ya, iya. Instagram. Jadi kalau diposting fotonya lebih estetik, gitu kan? Terus kemudian juga sebenarnya untuk media seperti promosi kayak YouTube, gitu ya. Terus
vlogger itu. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau bikin TikTok juga boleh. Tapi yang nanti mau video juga. Aduh, Keren ya Pak ya. tren ya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam dulu. Baik. Untuk tempat ganti baju atau kain bagi putri-putri setelah dia selesai berendam. Sekarang kita masuk. Hati-hati kepalanya. Ya, hati-hati kepalanya. Mohon maaf. Ya, kepalanya. Hati-hati, agak duduk. Ya. Sambilan duduk boleh. Ya, di sini lebih enak, lebih enak ini. Nah, kalau AC tambah. Nah, jadi di sini dulu sebetulnya adalah tempat untuk beliau dan kain ya. Jadi setelah mandi, setelah berendam pakai keder, nanti kemudian ganti dengan kain panjang. Kalau orang Jawa namanya jarik, gitu ya, namanya jarik itu. Nah, Bapak-bapak silakan. Hati-hati kepalanya, nggak dulu dikit. Sini ya. Monggo silakan ngadem Pak di sini Pak. Ya. Nah, jadi setelah beliau selesai berendam, nanti beliau ganti pakai kain panjang. Terus kemudian pakai selendang dan juga pakai baju Jawa. Kalau untuk yang wanita namanya kebaya. Oke, jadi nanti beliau pakai kebaya, pakai kain, terus pakai selendang di sini. Ya. Terus kemudian yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu ya, ini disebut jodang. Ya, jadi jodang ini salah satu alat untuk membawa hasil bumi pada saat itu. Hati-hati kepalanya Bapak polisi, maaf agak menunduk. Ya, hati-hati kepalanya. Jadi pada saat itu sebagian area ada di Taman Sari ini adalah kebun, ya. Salah satu kebun-kebunnya itu adalah palawija, kemudian seperti ini, rempah-rempah seperti ini. Kalau zaman dulu dipergunakan sebagai aromatik terapi, dipakai untuk jamu ya, jadi tradisional. Kalau zaman dulu nggak ada chemical untuk obat-obatan ya, jadi pakai tradisional seperti itu. Nah, ketika beliau-beliau ini panen, ya, mengambil hasil bumi, nanti diletakkan di sini. Ya, ini replika. Kalau yang sebetulnya lebih besar. Jadi diletakkan di sini, kemudian nanti di sini dimasukkan bambu dan nanti akan diusung dengan 4 orang. Namanya jodang. Ya. Jadi bentuknya mungkin hampir sama dengan tandu. Perbedaannya kalau tandu dipakai untuk biasanya untuk membawa orang, yaitu putri atau kemudian raja, yaitu namanya tandu. Kalau yang untuk membawa hasil bumi namanya jodang. Ya, jadi perbedaannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke tempat pemandian yang private, yang dewasa. Tadi ini kan buat remaja. Mohon maaf, hati-hati kepalanya agak menunduk. Ya, hati-hati kepalanya. Oh, ada ini ya. Ini tempat mengalir. Silakan masuk Bapak Ibu. Masuk. Hati-hati kepala. Gelap ya. Hati-hati kepalanya agak menunduk. Oke. Kita masuk ke dalam aja Bapak di sini. Terus ya. Spesial agak luas. Waktunya mana? Ya. Oke, kita ke sebelah kanan. Nanti tuh dicoba ibunya yang berendam. Yang mandi itu nggak apa-apa. Ya, oke, silakan. Kemudian cari tempat yang teduh dulu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini tempat pemandian untuk yang sudah dewasa. Tentu yang sudah dewasa ya. Jadi memang lebih kecil ya, karena memang yang dewasa sedikit dari yang remaja dan anak-anak. Kita lihat ya teman-teman. Itu sama ya tempat bakar wangian juga. Coba ambil dari angle yang lain ya. Ini adalah tempat pemandian untuk yang sudah dewasa, private. Zaman dahulu ya. Oke, ini dulunya di sebelah kanan itu informasinya adalah kebun. Ya, jadi ini rumah-rumah ini karena baru aja. Dan ini sudah tidak ada yang bisa mandi di sini karena ini jadi sudah menjadi objek wisata. Situs sejarah ya. Gitu. Ini ornamen tambahan dan kita coba lewat sini. Bismillah ya.
Ada orang yang sebelah kiri ini tempat ganti baju, yang sebelah kanan tadi tempat Di dalam juga ada tempat ganti bajunya ya. Kalau sudah mandi di sini ya berganti baju, lalu persiapan lagi untuk agenda atau acara-acara kegiatan lainnya. Ya, Taman Sari, Yogyakarta.